Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal masajida buyutan lil ibadah wa rahatan lil nufus wa tuma'ninatan lil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-sholati sab'in wadribu 'alaiha li'ashrin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Anak merupakan generasi penerus yang sudah seharusnya ditanamkan kecintaan terhadap masjid sejak usia dini, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid sebagai masjid yang ramah anak. Dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari, sahabat Al-Ansari berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'umun nasa wa Umamah binti Abil As wa hiya ibnatahu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqi. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'umun nas, menjadi imam di dalam sholat untuk orang banyak. Wa Umamah binti Abil As wa hiya ibnatahu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqi. Tatkala Nabi mengimami sholat orang-orang itu sambil menggendong Umamah binti Abil As, yaitu anak daripada Sayyidah Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a wa dha'aha, tatkala Nabi ruku maka Nabi meletakkan anak yang digendongkannya. Wa idza rafa'a minas sujudi a'adaha, dan tatkala beliau selesai ruku dan selesai sujud, beliau kembali menggendong Umamah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis sahih yang lain, Nabi pernah memanjangkan sujudnya di dalam salatnya karena salah satu cucunya Hasan, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bermain-main di punggung Nabi. Dan sahabat Abdullah bin Shaddad dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah SAW pergi kepada kami dalam satu sholat isya. Ia membawa cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Rasulullah SAW maju ke depan dan meletakkan Hasan dan Husain. Tsumma kabbara lis-sholati fa shalla. Lalu kemudian Rasul takbir untuk mengimami sholat. Fasajad baina dhuhrunai sholatihi sajdatan aqalaha.
Dan tatkala Nabi sujud, maka Nabi kemudian sujud dengan sujud yang sangat panjang, sujud yang sangat lama. Qala abi, maka kemudian ayahku, farfa'tu roksi, ayahku berkata, lalu kemudian ayahku menengahkan kepalanya, faraqtu roksi, dan kemudian mengangkat kepalanya. Wa idza sabiyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sahabat itu melihat ternyata panjangnya sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena ada anak yang sedang bermain, sedangkan wa huwa sajidun, sedangkan Nabi dalam keadaan sujud. Farja'tu ila sujudi, maka kemudian aku sujud kembali. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi usai sholat, maka kemudian para sahabat qala nas bertanya, ya Rasulullah, innaka sajadta bi bainad dhuhraini sholatika sajdatan atlaha. Ya Rasul, tadi engkau sujud di dalam sholat dan sujudnya lama. Sajdatan atlaha, engkau sujud sangat lama. Kami mengira bahwa engkau ada perintah ataupun engkau sedang menerima wahyu. Hatta dhananna qad khatata amrun aw annahu yuha ilaika. Kami mengira bahwa engkau sujud lama tadi, engkau sedang ada perintah ataupun engkau sedang menerima wahyu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi menjawab, kullu dzalika lam yakun, bukan karena itu aku sujud lama, walakin ibni irtahalani, namun karena cucuku sedang berada di atas punggungku. Fakaritu an ajillahu hatta yaqdiya hajatahu, sehingga aku membiarkan mereka untuk bermain, sehingga aku tidak ingin bercepat-cepat mengangkat dari sujudnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Dari dua hadis ini para ulama kemudian menegaskan bahwa tatkala Nabi menjadi imam dan kemudian Nabi menggendong Umamah cucunya, dan juga tatkala Nabi kemudian membiasakan membawa Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ke masjid, dan ternyata tatkala Nabi sujud maka kemudian Sayyidina Hasan dan Husain itu menjadikan Nabi itu menjadi kendaraannya. Maka kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa Nabi sangat ramah anak dan Nabi sangat senang tatkala di masjid itu banyak anak. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hal ini menunjukkan bahwa Nabi secara fi'liyah itu adalah memberi contoh nyata sikap ramah dan menunjukkan bahwa orang dewasa itu tatkala berkunjung ke masjid haruslah menjadi ramah anak. Pembiasaan ini penting agar anak-anak terbiasa di masjid dan menjadi tentram dan cinta kepada masjid. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, berdasarkan dua hadis ini, janganlah kita kemudian menjadi contoh yang tidak baik, yang menjadikan sehingga anak itu menjadi tidak suka kepada masjid dan trauma kepada masjid, sehingga mereka itu tidak terbiasa ke masjid, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak suka ke masjid. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, hal ini juga memberi contoh bahwa di dalam sabda Nabi yang ketiga, inni la aqumu fi sholati uridu an utawwila fiha, tatkala aku mengimami sholat, aku ingin bersolat yang lama dengan membaca bacaan Al-Quran yang panjang. Uridu an utawwila fiha, aku ingin memanjangkan sholatku. Fa asma'u buka usobi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyukku ala ummi. Namun tatkala aku ingin memanjangkan sholatku dan aku mendengar tangisan anak, tangisan bayi, maka aku mempersingkat sholatku
karena aku tidak ingin menjadikan beban kepada ibunya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam rangka mewujudkan masjid yang ramah anak, menjadi aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak karena tidak ada lagi kekerasan yang diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa di dalam masjid, maka sebaiknya pengelola masjid memberikan contoh yang baik dan memberikan pendidikan yang baik agar anak-anak itu senang di masjid. Berkaitan dengan ini, ada sebuah buku pedoman masjid ramah anak yang dibuat atas kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Konsep ramah anak ini sesungguhnya di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 1990-an. Sekolah ramah anak, kota ramah anak, ruang publik ramah anak, dan kini sedang hangat dan gencar-gencarnya digencarkan masjid ramah anak. Oleh karena Al-Fakir menegaskan bahwa sebaiknya DKM mencontoh apa yang seperti dilakukan oleh Masjid Jogokarian. Di dalam Masjid Jogokarian dalam rangka memberikan pendidikan masjid ramah anak, di areal Masjid Jogokarian didirikan tempat bermain anak-anak sehingga anak-anak senang berkunjung ke masjid, dan tatkala waktunya sholat maka kemudian diajak sholat. Yang kedua, masjid juga menyelenggarakan kegiatan khusus anak-anak, dari mulai pendidikan taman Al-Quran, pengajian khusus anak-anak yang diselenggarakan 1 minggu 1 kali, yang dimana ustadznya adalah menceritakan tentang dakwah, menceritakan tentang sahabat yang suka berdakwah, dan juga tidak lupa bahwa di dalam masjid itu juga jika areanya bisa luas bisa juga diselenggarakan untuk futsal. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada pokoknya DKM haruslah menyelenggarakan sebuah kegiatan bagaimana caranya agar anak-anak itu senang ke masjid. Apabila anak-anak sudah tidak senang ke masjid, padahal rumah ibadah lain, agama lain menciptakan situasi ramah anak, dan mereka kadang-kadang diberikan makanan, diberikan segalanya, dan juga di luaran anak-anak sudah lebih senang memain handphone, bermain game dan bermain yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mendidik anak-anak suka ke masjid, buatlah masjid seramah mungkin dan sebisa mungkin untuk menciptakan agar anak-anak itu rajin ke masjid. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan di Indonesia ini masjid-masjidnya dan musola-musolanya menjadikan masjid dan musola yang ramah anak, sehingga ke depan generasi kita, generasi penerus adalah generasi Islam yang baik dan mengamalkan ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.